Kabar baik untuk timnas Indonesia, PSSI konfirmasi Elkan Bagot akan dibawa Sintayong. Tak habis pikir, legenda Korea Selatan sampai turun tangan bujuk Sintayong agar pulang kampung ke timnas Korea Selatan. Karir Pratama Arhan diyakini bakal melesat tajam jika sang pemain timnas Indonesia itu tinggalkan Suwon FC dan gabung klub ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik untuk timnas Indonesia, PSSI konfirmasi Elkan Bagot akan dibawa Sintayong. Persoalan Elkan Bagot akhirnya menemui titik terang. Pasalnya PSSI akhirnya buka suara soal back Ipswich tersebut. Nama Elkan Bagot memang menjadi trending akhir-akhir ini. Ini dikarenakan dia tidak dipanggil oleh Sintayong saat menghadapi timnas Filipina dan timnas Irak. Padahal Elkan Bagot sedang tidak mengalami cedera apapun dan dia juga tidak memiliki agenda apapun di klubnya. Tidak dipanggilnya nama Elkan Bagot membuat fans timnas Indonesia bertanya-tanya. Banyak dari mereka yang mengaitkan hal ini dengan kemarahan dan kekecewaan Sintayong terhadap Elkan Bagot. Namun kabar tersebut dibantah oleh PSSI langsung. Juru bicara PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa tidak dipanggilnya Elkan Bagot murni karena keputusan pelatih dalam menentukan kebutuhan tim. Menurut Arya Sinulinga, Coach Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot bukan karena hubungan buruk mereka. Namun hal itu murni karena Sintayong melihat Elkan Bagot belum dibutuhkan oleh skuad timnas Indonesia. Pasalnya, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sudah memiliki JIJs, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Ferrari yang bermain di posisi Elkan Bagot. Belum lagi Sandy Walsh, Kelvin Verdong, dan Nathan Joe juga bisa bermain di posisi tersebut. Dia juga menegaskan bahwa hubungan Elkan Bagot dan Sintayong baik-baik saja, tidak ada konflik seperti yang diberitakan oleh berbagai media. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana, jadi pokoknya dia tersedia. Habis itu, ya keputusan pelatih, saya rasa hubungannya oke-oke saja, ujar Arya Sinulinga. Bahkan, Arya Sinulinga memastikan bahwa semua pemain timnas Indonesia akan bersedia dan siap untuk bertanding di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terungkap, netizen temukan tato Tom Haye di lengan kiri, ternyata berkalimat Indonesia. Tom Haye jadi salah satu pemain keturunan yang langsung mendapatkan tempat di hati pencinta timnas Indonesia. Performa gelandang berusia 29 tahun bersama timnas Garuda itu memunculkan decak kagum. Tom Haye juga turut mencetak satu gol indah saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina, sekaligus membawa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain performa ciamik di lapangan, baru-baru ini warganet menyoroti tulisan di tato lengan kiri pemain yang mendapat julukan profesor tersebut. Dalam unggahan akun Instagram ID Extra Time, akun itu mengunggah foto lengan Tom Haye. Sepintas terlihat tato di lengan atas yang bertuliskan kalimat berbahasa Indonesia. Karena untuk kenyataan tulis akun tersebut, sontak saja potret sedikit dari tato ex gelandang SC Heerenveen tersebut membuat warganet menebak-nebak di kolom komentar. Tak habis pikir, legenda Korea Selatan sampai turun tangan bujuk Sintayong agar pulang kampung ke timnas Korea Selatan. Salah satu legenda sepak bola negeri ginseng yakni Lee Chun-so mendukung Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk membajak Sintayong dari timnas Indonesia. Seperti yang diketahui akhir-akhir ini, isu yang mengatakan bahwa Sintayong akan pulang kampung kembali menguat. Hal ini dikarenakan ada salah satu reporter lokal negeri ginseng yakni Kim Tae-sok yang mengatakan bahwa ada potensi Sintayong menukangi Teguk Warriors kembali. Kesempatan tersebut memang terbuka untuk pelatih berusia 53 tahun tersebut, sebab ada beberapa faktor pendukung yang membuat dirinya bisa mengambil alih kursi kepelatihan timnas Korea Selatan dalam waktu dekat. Yang pertama, saat ini Son Heung-min dan kawan-kawan tidak memiliki pelatih kepala utama. Mereka hanya memiliki Kim Do-hoon yang merupakan pelatih interim selepas dipecatnya Jurgen Klinsmann beberapa waktu lalu. Di sisi lain, kontrak Sintayong bersama PSSI untuk menukangi timnas Indonesia juga akan segera habis. Kontraknya akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Sintayong sejatinya sudah disodorkan kontrak baru oleh PSSI berdurasi 3 tahun dan kenaikan upah. Namun hingga saat ini dirinya masih belum membubuhkan tanda tangannya untuk kesepakatan baru ini.
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa sang pelatih saat ini tengah menjalani perawatan perihal kondisi kesehatannya. Oleh sebab itu, ia masih belum menandatangani kontrak baru untuk menukangi timnas Indonesia. Sementara itu, Sintayong semakin mendapat banyak dukungan untuk kembali ke rumahnya. Kali ini dukungan untuk kembali menukangi Teguk Warriors datang dari legenda sepak bola negeri ginseng yakni Lee Chung-so. Lee mengatakan bahwa masa depan timnas Korea Selatan harus diperhatikan untuk saat ini. Menurutnya, KFA memerlukan pelatih yang benar-benar kompeten untuk level internasional. Kali ini KFA tampaknya hanya fokus untuk mencari pelatih lokal saja. Hal itu dikarenakan mereka ingin semangat juang Teguk Warriors kembali lagi setelah dipegang dua pelatih asing akhir-akhir ini. Sepak bola Korea harus dipilih dengan melihat masa depan, bukan hanya sekedar kualifikasi Piala Dunia saja. Kita perlu pelatih yang kompeten yang dapat bekerja dengan tim nasional. Pada saat yang sama, KFA mencoba memiliki pelatih lokal demi menentukan kembali gaya Korea, ujar Lee Chun-so. Bagi Lee Chun-so, pelatih asing tetap menjadi yang terbaik. Namun apabila KFA hanya memperhitungkan nama pelatih lokal, maka ia punya kandidatnya. Menurutnya saat ini hanya ada dua pelatih lokal yang layak duduk di kursi panas kepelatihan Korea Selatan. Kedua nama tersebut adalah Sintayong dan Hong Myung-bu. Andai salah satu dari dua nama itu terpilih, maka Lee akan menjadi orang pertama yang mendukung kiprah mereka. Jalan terbaik sejatinya adalah mendatangkan manajer asing. Jika tidak, hanya ada dua nama yang pantas duduk di posisi tersebut. Mereka adalah Hong Myung-bu dan Sintayong. Jika salah satu dua orang itu terpilih, saya akan mendukung mereka, jelas Lee Chun-so. Karir Pratama Arhan diyakini bakal melesat tajam jika sang pemain timnas Indonesia itu tinggalkan Suwon FC dan gabung klub ini. Karir Pratama Arhan berpotensi mengalami peningkatan tajam jika sang pemain timnas Indonesia meninggalkan Suwon FC. Seperti yang diketahui, bek kiri timnas Indonesia itu gabung dengan Suwon FC pada Januari 2024 lalu setelah kontraknya habis bersama klub asal Jepang Tokyo Verdy. Namun demikian, setelah hanya bermain 4 kali di laga resmi selama hampir 2 tahun di Jepang, Arhan kembali kesulitan mendapatkan menit bermain di Korea Selatan. Sejak bergabung, pemain berusia 22 tahun itu hanya berkesempatan tampil dalam 1 kali pertandingan, itu pun hanya 3 menit. Debutnya bersama Suwon FC tercipta pada 26 Mei 2024 lalu dalam laga kontra Jeju United. Namun Arhan di kartu merah hanya 3 menit setelah menjajakan kakinya di lapangan. Hingga kini, ex pemain PSIS Semarang tersebut masih belum mendapatkan menit bermain lagi meski hukuman skorsingnya karena kartu merah tersebut sudah berakhir. Karena jarang mendapatkan kesempatan bermain, harga pasaran Pratama Arhan pun mengalami penurunan. Dilansir dari Transfermarkt, harga pasaran terkini Pratama Arhan yang diupdate pada 14 Juni 2024 adalah 3,48 miliar. Itu sudah menurun ketika dirinya pertama kali abroad pada Maret 2022 dengan nilai pasaran 5,65 miliar menurut Transfermarkt. Kini ada usulan dari supporter Thailand atas nama akun Thai Footballs di media sosial X atau Twitter. Menurutnya, Pratama Arhan harus pindah ke tim asal Thailand BG Pathum United yang baru saja merekrut 2 pemain bertubuh jangkung pada bursa transfer kali ini. Setelah merekrut bek asal Prancis Christian Gomis yang punya tinggi badan 202 cm, BG Pathum United merekrut penyerang asal Belanda Las Pelwis. Striker berusia 32 tahun itu punya tinggi badan 197 cm yang tentunya membuat Pelwis hebat pada bola-bola atas. Menurut Thai Footballs, dengan kehadiran kedua pemain tersebut, BG Pathum United hanya memerlukan Pratama Arhan untuk melengkapi puzzle-nya. Sebab dengan kualitas lemparan roket pemain timnas Indonesia itu, kedua rekrutan anyar berpostur raksasa itu akan dengan mudah menyambut bola lemparannya. Kemarin, BG Pathum United merekrut defender berpostur 202 cm. Hari ini mereka merekrut penyerang berpostur 197 cm. Saya akan mengatakannya lagi, rekrutlah Pratama Arhan. Dengan 2 pemain baru ini dan para pemain seperti Terasil dan Iksan, kalian punya semua target yang diperlukan Arhan untuk lemparan jauhnya, ujar akun tersebut. Jika jadi gabung BG Pathum United, akun tersebut memprediksi jika Pratama Arhan bakal langsung menciptakan 20 assist hanya dari lemparan saja.